Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitrotul Mauludia dan rekan saya Lucianti akan menjelaskan tentang laporan penelitian tindakan khusus bab 1. Adapun kegunaannya yaitu yang pertama langkah awalnya membatasi banyaknya variabel yang diteliti. Variabel apa saja? Contohnya yaitu membatasi atau menjelaskan variabel terikat. Contoh dalam variabel terikat yaitu uh, siswa mana, kelas berapa, semester kapan, tahun kapan, materi apa, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu membatasi atau menjelaskan variabel bebas. Contohnya yaitu alat peraganya apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, kapan tindakan itu dilakukan. Yang pertama ada latar belakang. Nah, dalam latar belakang ini, permasalahan itu harus diuraikan lebih rinci lagi. Urgensi untuk penanganan permasalahan yang diajukan melalui PTK. Untuk itu, harus dilengkapi dengan data atau fakta-fakta yang mendukung, baik yang berasal dari pengamatan maupun dari kajian pustaka yang lebih banyak. Dalam latar belakang ini, usahakan adanya dukungan hasil-hasil penelitian terlebih dahulu yang lebih banyak sehingga dapat mengokohkan argumentasi mengenai urgensi serta signifikasi permasalahan yang ditangani melalui PTK. Nah, dalam menulis latar belakang masalah penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan sekolah peneliti hal ini sering terjebak menuliskan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan judul, masalah yang dibahas maupun solusi atau tindakan yang akan dilakukan. Selain itu, ada juga yang membuat pernyataan-pernyataan atau kutipan pendapat para ahli pendidikan akan tetapi tidak berkaitan dengan masalah dan juga agar latar belakang yang ditulis dalam proposal maupun dalam laporan penelitian selaras dengan masalah yang akan dipecahkan itu sekurang-kurangnya memuat 4 hal utama yang tergambar dalam latar belakang tersebut. Nah, 4 hal yang utama yaitu meliputi menuliskan gambaran kondisi ideal, menuliskan gambaran kondisi nyata, terus ada dampak atau akibat, dan juga menuliskan solusi atau tindakannya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Nah, berdasarkan kelengkapan data yang dipaparkan pada latar belakang, hendaknya kesenjangan antara kenyataan atau kondisi awal dan juga harapan yaitu kondisi akhir menjadi lebih tajam. Sehingga masalah penelitian benar-benar diangkat dari masalah keseharian yang memang layak dan perlu diselesaikan melalui PTK. Nah, uraian permasalahan hendaknya didahului oleh identifikasi masalah yang dilanjutkan dengan analisis masalah serta diikuti dengan refleksi awal sehingga gambaran permasalahan yang perlu ditangani itu nampak menjadi lebih spesifik atau pembatasan masalah. Dalam bagian ini pun sosok PTK secara konsisten itu dapat tertampilkan. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Nah, dalam pembatasan masalah ini sangat diperlukan adanya pembatasan masalah agar penelitian itu lebih fokus. Secara umum, kalau dicantumkan identifikasi masalah, maka harus diiringi dengan pembatasan masalah. Adapun kegunaannya yaitu yang pertama langkah awalnya membatasi banyaknya variabel yang diteliti. Variabel apa saja? Contohnya yaitu membatasi atau menjelaskan variabel terikat. Contoh dalam variabel terikat yaitu siswa mana, kelas berapa, semester kapan, tahun kapan, materi
apa, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu membatasi atau menjelaskan variabel bebas. Contohnya yaitu alat peraganya apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, kapan tindakan itu dilakukan. Rumusan masalah. Rumusan masalah ini dikembangkan dari identifikasi dan pembatasan masalah. Nah, umumnya itu berbentuk kalimat tanya. Kalimat tanya yang diajukan mengacu ke variabel pada masalah pokok dan variabel pada masalah lain yang diteliti. Rumusan masalah sebaiknya dua atau lebih. Nah, biasanya itu yang kalimat tanya dalam rumusan masalah itu lebih terinci karena telah melalui identifikasi dan pembatasan masalah. Kemudian, rumusan masalah ini disusun sesuai substansi bentuk rumusan penelitian tindakan khusus. Di samping adanya permasalahan yang akan diatasi, ada alternatif tindakan yang akan diambil dan hasil positif yang diantisipasi. Contoh dari rumusan masalah. Yang pertama, apakah penggunaan media video dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada kelas 5 MI Nurul Zatin Banyuwangi, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Contoh yang kedua yaitu bagaimana penggunaan media video yang dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada kelas 5 MI Nurul Zatin Banyuwangi, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mengungkapkan apa yang hendak dicapai dengan penelitian. Nah, rumusan tujuan penelitian setara dengan rumusan masalah. Dirumuskan secara singkat dan jelas tentang apa yang ingin diatasi atau dicapai berdasarkan permasalahan dan cara pemecahan masalah yang dikemukakan. Contoh dari tujuan penelitian seperti berikut ini. Untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS pada siswa kelas 5 dengan menggunakan media pembelajaran video di kelas 5 MI Nurul Zatin Banyuwangi, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kegunaan atau manfaat penelitian. Kegunaan atau manfaat penelitian diuraikan secara jelas dan sistematis. Biasanya diuraikan dalam bentuk manfaat bagi peserta didik, guru, komponen pendidikan terkait di sekolah, baik bagi pengembangan ilmu maupun bagi kepentingan praktek. Adanya uraian ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa masalah yang dipilih memang layak untuk diteliti. Contoh manfaat penelitian yang pertama bagi peneliti selanjutnya. Nah, itu tujuannya yaitu memberi masukan atau pengetahuan untuk mengetahui upaya meningkatkan hasil belajar IPS melalui penggunaan media pembelajaran video. Kemudian yang kedua, bagi guru, tujuannya yaitu melalui hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan guru untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses pembelajaran melalui media pembelajaran yang bervariasi. Kemudian, melalui hasil penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, bagi siswa, tujuannya yaitu membantu siswa meningkatkan hasil belajar IPS melalui media pembelajaran video. Kemudian, memberi kesempatan pada siswa untuk mendapatkan variasi media pembelajaran. Yang ketiga, memberi kesempatan pada siswa untuk meningkatkan partisipasi dan aktif dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Dan kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.